juga cuma 13 meter, bilang orang cukup bayar kain saya, ini saya bawa kain cadangan tuh di tas kayak tukang sunat. Kalau begitu, nah itu dia resikonya kurang lebar. Praktek, ini praktek bikin pocong. Cukup bedong wae. Kan kalau gedean habis itu Tangan dilipat ke bawah itu mah. Dan ke atas. Jadi Praktek bikin pocong ya. Ini hampir 13 meter. 13 meter ya, 10 meter yang kayak gini sama yang 3 meter yang tipis yang kayak Nih. gitu ya. Kali ini kan Yang mau dibikin dibungkus. Semua. Cuman ada lagi yang buat bagian dalamnya, bagian sarung. Warna itu baru apa tuh? Hah? Kalau putih mah kamu kotor. Apa kalau emang gak ada kan putih. Kalau kata Kiai mah apa yang pernah dipakai. Ada orang yang kayak saya kapanin pakai spray main jadi dipakai. Rasa bisa diprotes habis-habisan sama orang gitu. Wah, ini mah Amel katanya rada-rada. Alirannya beda gitu. Apa yang pernah dipakai semasa hidupnya itu boleh dipakai buat main kapanin dia. Kalau nggak ada kain yang lain, karena kain putih banyak. Kalau ada pocong warna hitam. Hah? Kalau merah juga ada. Pocong Cina itu. Nah, ini kainnya biasanya kan kita pakai tali. Kalau saya ambil tali dari sini, kadang-kadang kan suka kurang. Kalau saya bikin udah dari rumah, tapi kalau nggak ada yang bawa dari rumah, pasti ngambilnya dari sini, di sini diambil segini. Pasti punya langsung. Hah? Dari rapi ya? Ini yang kali ya. Kalau kain yang bagus itu set ini anjing dia. Keras kayaknya. Agak tebal. Ini kan bahannya lain kain. Nah, biasanya rada tipis, rada Nyamping. Yang pendek. itu buat layar tancap. Nah, ya katanya. Itu nyamping. Iya tebal itu ya. Itu buat layar jangan dipotong, Tat. Layar. Bisa itu. Ini kayaknya yang beda modelnya. Kalau bahannya. Kalau bahannya yang bagusan set. Jadi nggak nurut begini. Makanya kadang-kadang ambil perempuan tuh yang umur sama suka ngomong ke saya kalau kayaknya yang murah pasti tarik ini begini nih keriting jadinya dia. Kalau yang bagus enggak tetap kembang Lebar dia tetap lebar ini begini nih keriting nih kita ambil ini nggak usah pakai tali aja ya kalau tali udah paham dah ya jadi kita langsung ambil kain aja pakai ini buat ngukur contohnya mau jadi contoh apa ya itu udah gulung tangan. Hah? Itu udah gulung tangan. Lagi back. Ini mah sumpah pocong kalian. Iya Iya, itu mah sumpah ini pocong waktu kalian. pelatihan begitu gambar sendiri Oh, Kalau ininya Mati dia, buat ngikutnya berapa sen? itu cuma sekitar Segini ya? udah itu kecilan kalau udah jalan lebih sakit karena kayak benang kayak tambang dia agak dilebarin kalau di sekitar oh ini ya Iya panjangnya. seukuran kain kapan ya dilebihin kain kapan sorry kalau kain bagus kayak gini nih Ini cuma sengaja ngambil dari panjang ini. iya ngambil panjang ini. Tapi kalau saya enggak Ya. kalau kayak gitu agak lama juga Kayak nonton orang jualan spray ya. kurangin kain putihnya kalau orangnya gede itu enggak Ya. dong Nonton kalau orang saya jualan lagi spray ya. nanti sarang gelarnya juga lain lagi beda makanya saya kalau ngeliat orang gede ini suka agak mikir cukup gak nih kalau ngeliat orang kurus kayaknya gampang bungkusnya gitu empuk kayaknya gitu Jangan pada gemuk-gemuk. Dia pikiran semua. Berarti yang urusan nih. Ya. Kalau pada mau meninggal puasa dulu. Amal dulu yang banyak. saya ambilnya di sini aja Orang mati kan orang makan. enggak berapa meter ini Bener aja dong. 13 ya, Wan? 13 13 ya? 13. nah ini kan ini kita anggap ini kain aja buat bulan ini ya terus kalau kayak begini nanti kan kita tuh lihat yang meninggal tuh lagi tiduran siapa yang mau tiduran yang mau ukur nanti karena kalau nggak diukur nggak bisa ya Kalau yang bagus mah Baca kulhu dulu 3 kali. Kucing ya? Bacaan lagi Bocah masih kecil lagi ah. Pakai bantal, dari bantal. jadi kan kalau dia kayak begini kan kalau kita ngukur pas ini nggak bisa jadi paling nggak 1 jengkal atau 20 cm ke depan lewatin lebihin ya? iya lebihin kalau nggak kayak gitu nanti kita bisa kurang apalagi nanti kalau kainnya pas dipakai merucut Aduh. lebihin segini
kayak gitu tuh. Tapi jangan dibilang lagi. Nanti kita pakai buat ukuran standar kain kafannya. Ini. Kita pakai. Telepon dulu non, ninggalin udah rapi belum? Jadi mandiin dulu ah. Harusnya ninggalin belum rapi. Belum mandi. Bangun dulu ya. Ya, bangun doang. Terus udah Jadi kain pulas, buat ukur dia. Ini kan talinya. Nah, kita buat ukur kain kapannya. Ya, panjangnya. Kita ambil dari Paham sini. ora ya. Itu taring bekas tadi pakai ngukur. Ya. Pun. Oh, Itu kan buat gelar ntar. Ya. Keren aja. Ini pas kadang-kadang suka ada kalau kita kayak gini nih, tiba-tiba ukurannya bisa berubah. Mencirut. Dari mana? Ini kecil. Kurang. Kurang. Ya. Karena itu. Kita nggak tahu. Oh, udah mau lagi. Kita bingung kayak gitu. Banyak kan kita rapiin. Satu nih, jadi ini bisa lapis. Lapis nih. Ini bisa jadi satu nih, satu lapis nih di bawah. Nah, Itu berapa lapis mas? tiga. Tiga. Bagian Wah. Soal apa itu? bagian tinggal badannya aja. Oh, Orang tuh ada terpal. Banner. Saya pakai dulu aja tapi kurang ya. Iya. Jam berapa? Yang dua dapat dua. Kalau aku mah jangan dia kedinginan. Tidak apa? Ada Dua-duanya nih. ya. Ini kan ini buat bagian Pada. bawah. Nah, terus kalau orang-orang tukang yang lain tuh pakainya gamis tapi sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah kayak gamis orang Arab gitu. Iya. Cuman dia nggak pakai daleman lagi, nggak pakai celana, nggak pakai sarung. Tuh kemarin saya waktu di Istiqlal kayak gitu, dia dari rumah sakit, jadi dia sampai ke bawah daleman udah nggak ada dalemannya lagi. Nah, kalau saya karena belajarnya dari awal seperti itu, jadi pakai gamis yang ukuran segini. Ya yang tanggung apa kan namanya kalau gamis Turki? Ya Turki apa Bangladesh tuh. Ya, nah ini saya ngukurnya gini, cara ngukurnya. Tadi ukur di badan kita baik. Terus ini ya, segini nih, ukur badan kita nih. Ya gitu tuh. Ukuran badan kita gimana nih segini nih? Kayak gini ya. Jadi pas di pantat lah, di depan perabotan kita dah. Gitu ya. Perabotan kita bukan panci di rumah. Kentongan. Jadi ya, kita lihat seperti gini. Asik. Oh. Pas. Gampang banget itu nyobotnya kan. Kalau itu tadi ini nggak saya. Lu ngeliatin doang. Kalau biasa mah. Abang kan pura-pura udah mati diem aja penjam protes. aduh. Ngomongnya Bi. Hmm. Ini Kan mayat contohnya ya. Ah. nanti lagi kita bikin buat di kepalanya. Masukin kepala, kalau orang dibolongin kan orang bisa. Kita juga. Oh, ini bagian tengahnya kita bolongin. Seukuran kita baik segini nih. Udah paham udah biasa dah. Gitu. Jadi kayak gini nih. Tuh. Ya buat leher. Kita ini dikit. Tujuannya buat apa? Takutnya nanti kepalanya kegedean atau nggak muat, kita bisa robek lagi dikit. Gitu. Satunya. Kalau yang saya pakai kayak gini, Jangan di jadi flare. nggak langsung Hmm? lurus Biar kagak ke di flare harus ada Iya, lapangannya. iya, iya. bawah. Jadi satu bagian atas gamisnya. Terus kerudungnya namanya imamah. Karena saya belajar sama gurunya dulu begitu, bisa pakai imamah. Nama tuh kerudung. Ya. Tapi ada yang nggak pakai imamah. Ya, ada kayak gini. Dibikin aja segitiga. Buat gini. Kalau yang meninggal waria,
Orangnya wadah pelanang. Nah, lo. Asalnya Asal apaan dia waduh pelanang. Almarhum, almarhumah, aluminium itu mah. waria itu kan bahasanya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasanya kan banji. Banji itu kan banjinya banji. Banji itu artinya dua kami. Banci kaleng. Dua. Apaan sih? Apaan? Jadi Apaan dia? Dari situ. Oh, jurus tengah. Ram ya. buat mama Wujud. segitiga kayak Tengah. gini. Kalau ini panjangan nggak apa-apa. Pasar Ban. Kerudung, tau nggak nih mama kerudung? Ya. Ini mama Oh, kerudung. satu jadi. Nah, ini batu mama. Ini nanti kalau udah selesai nih diulang-ulang terus nih. Biar Itu kan belum paham. Iya. Ntar ngomong lagi, jahit lagi. jadi Buat nanti. Dua. Dua. Nah, terus lagi buat sarungnya kita pakai sarung karena kita juga biasa orang sholat pakai sarung pas Badan kita gimana? sarung kain kalau kain kayak gini ini kita sekarang kalau kita pasang kayak gini nggak bisa jadi kita ambilin lagi di sini aja ini ukuran kain kita gini sampai ke atas kaki ya gini nih nah, ini kan seukuran tadi kainnya udah pas atas kaki. Ini sebenarnya kalau lagi motong-motong begini nih jangan ngomong. Ada bacaannya. Mungkin kalau saya ngomong saya kalau ada bacaannya kelamaan nanti. Kalau jadi praktek kita ngomong baik. Ada bacaannya itu. Ya, kalau lagi ngurusin mak mayat Panjangan nanti mah. bacaannya. Ya, ini nggak usah ada bacaannya saya. Aku bacanya komat kamit deh. Kan pakai sarung tuh gitu. Asto. Ini sarung saya. Ya gitu. Om. Sama gamis celana satu lagi celana Bilang ya. orang-orang ada yang pakai celana saya pakai celana Bocah dulu itu mah pakai celana kali. Iya, takutnya sarungnya kedodoran. Dari atas satu merhati ini ambil aja selingkal segini selingkal buat celananya segini aja nih ini Hmm? nah, Wuh. Apa sih? dua Suruh taruh situ. setengahnya satu empat Ayo, oh. Tidur. Madi tidur. Hmm. jadi kalau yang kegedean kelebaran kalau kelebaran paha kita kan cuma segitu selangkangan kita cuma segitu jadi yang ada nanti apa ambak-ambakan kemana-mana jadi ini seukuran paha dia aja tuh paha orang mati bukan paha siapa-siapa Nanti ora. paha macam ini Bahwa ngerti ora. seperti jadi ini nanti buat celana gitu jadi itu udah pas tuh tinggal nanti bantal ada tukang yang mau pakai bantal kalau saya pakai bantal lalu kita diajar itu di dalam kubur itu kita harus pakai bantal jadi bantalan itu bukan ada tanah yang bentuknya bulat ada tanah yang bentuknya kotak kayak batu bata itu buat bantalannya di bawah itu hukumnya apa itu tujuannya nanti kalau kita bacain surat ini anzalna sampai seterusnya 7 kali alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan bisa melalui Mudah diseksa. kurang berarti ya tapi aman apa juga Iya.
saya pakai dulu ini dapetnya nih ada berapa, dapetnya berapa dah, dapat tiga dah. Tali pocong perawan. Dicari itu deh. Ini Persija. Tahu itu. Kalau potong pecah, Ada yang pakai 5, ada yang pakai 3, ada yang pakai 7. Ya, tanda. Kan karena juga nanti dibuka lagi. Ya emang perlu buka lagi gitu. Nanti yang gitu ya. Karena apalagi kalau pas ditanya sama malaikat gitu, sama malaikat itu. Lah itu puas-puasin ngerokoknya ntar kan dibungkus. Rokok lagi. jawabnya susah. Iya. Jadi jadinya terus kita gelar ininya. Tarik dulu di bawah. Ya. Sana udah. Bisa. Ukuran tikeran nih tiker. Kalau di bawah kan ada tiker biasanya. Tiker itu kan fungsinya kan petinya itu terjaga jangan sampai kena najis atau kotoran-kotoran yang lain. Nah, dikasih tiker. Terus kedua, kalau kita bungkus baik, tetangga kita sebelah sono, kalau bungkus tuh nggak pakai tiker. Dia mah tuh dibungkus baik gitu. Taruh keranda, orang itu pun lagi digotong baik begitu. Ada pernah kejadian kayak gitu, tangga kita di sebelah sono. Kasihan kalau kayak gitu, jadi kelihatannya serem. Nah, tujuannya kita tuh kan jangan sampai bahwa mati itu orang takut matinya bukan karena takut hantunya, tapi karena takut nanti mati itu kita diapain gitu. Oh, pakai ini. Itu boleh dipendekin juga nggak masalah. 2 3 Belum makan lah. lima Nggak apa-apa kan? Kalau apa? Masih gimana sih? Sambil makan. Iya boleh silakan. Kiai menunjukkan bahwa ini adalah rukun Islam. Ya, ayatnya mana ya? Ini lagi nulis pesan dulu wasiat. Asin. Kalau di tikernya kan ada tiker di bawah. Nah, kita pasang tiker. Ini. Ini pisang dulu bang. Bang. Kalau Makan pisang dulu orang. nah, cuman kan nanti kadang-kadang kita tuh nemuin orang gede ya. Makan dulu ah. Kalau kita pakai kayak gini, ini kemungkinan besar nggak muat. Nah, cukup. Boleh kita geser gini. Kepang dikit. Nah, kita agak sini sedikit. Ya nanti satunya lagi di sini. Ya ada muat. Atau nanti gede banget. Kalau gede banget, boleh diambil 50 cm dari kain yang lain dari sini sana boleh disambung dijahit. Karena jahit begitu. Memang ada yang nggak boleh jahit. Jadi karena kita dapat itu ya. Tapi kemungkinan besar selama ini belum pernah ada yang gede banget. Karena memang pas ukuran kainnya rata-rata pas. Tapi kalau yang kemarin di kuburan mah tuh yang sampai di pintu muat. Tahu kan yang obesitas ya? Itu gimana? Iya, ada kayak gitu. Kainnya khusus. Ini. Nyambung tuh. Ini 2 aja nih deh ya. Tangkap ke 3 lagi. Terus ini. Kalau saya nggak boleh kayak ini kalau saya mah. Nah, kayak orang, ikannya harus bersih kan. Tapi ada yang injek-injek. Semuanya. Maunya injek-injek. Kalau saya nggak mau injek-injek. Badan lu pas ini. Bi, Ini kita pasang dulu ininya di mamahnya. itu pas diukur lu itu pas. Tutup kan. Bi. Pasang. Jangan ngomong mulu apa adanya dia. Orang lagi ngajar. Mundur dikit. Nah, gitu. Tarik sini dikit. Udah. Ini jangan terlalu ke sini. Ya, ke sini agak naik dikit. Nah, terus ini kainnya
Ini gamisnya tadi. Oke. Ururin, jangan pas banget sampai di leher. Boleh kita naikin ke sana. Terus, nah, cukup. Ya. Ada makannya. Nah, ini kan gini. Belum. Jeruk. Ya. Oh. Nanti ini tuh pas udah ditaruh di sini dia bisa kita masukin ke lehernya. Oh, gitu. Jeruk. Oh, geser. Ya. Sekarang sarungnya makin lama makin sama. Anda mau apa kali di sini? Nah, baru kita pastiin. Ini nutup. Sarungnya di mana? Ini kan bisa karena biasa. Jadi kalau kita mau dapat biasa ini lepas susunannya harus di mana? Kita kawan sampai sini biar nanti ini ditutup, sarungnya juga ketutup. Ini nggak bolong, nggak telanjang. Ini tinggalan celananya. Pakai gini. Udah baik. Ada kapas tuh. Ke sisa yang tadi harusnya kita buat ini ke kapas. Kapas itu kan kita taruh di sini. Kalau kami tujuannya kan kalau memang ada najis nanti di badannya, kira-kira kita nggak tahu keluar ini atau apa buat jaga itu biar nanti nggak tembus ke bawah. Di luar sepengetahuan dan kawan kita lah. Karena selama ini banyak kemarin yang ngapain itu pas liburan itu udaranya keluar, orangnya keluar. Banyak. Kemudian dua pasti kan halus, jadi pas dia kena ini langsung dia bersih badannya, langsung membagian bagian badannya itu jadi agak lembut. Ada orang yang kita sembang. Kalau saya nggak kasih sembang, akan kalau kembang itu kan kasar. Kalau disuruhin, emang badan dia kan kalau orang mati katanya kayak ditusuk sama ribuan pedang sakit banget, senggol juga sakit ya. Kemarin mandiin dah, kemarin mandiin saya kasih tahu kan, orang disiram gujuk-gujuk tapi alasi pakai tangan. Gitu ya. Jangan disemprot juga, kalau mana kayak kita menyiram kembang baik. Gitu. Dan ini kita kasih juga, ini buat bisa tiduran sih. Bismillah. Udah diinjak aja nggak apa-apa nih mah, kan ini mau praktek. Makan dulu nggak itu? Ngatur sendiri. Nyarap dulu. Bismillah. Kan kalau mayat telanjang itu ya. Nah, Ini kita ukurannya kan kayak gini, kadang-kadang kita ngepasin. Jadi ukuran kaki dia 20 cm yang tadi sama ini juga 20 cm yang tadi, kurang naik ke atas. Naik ke atas. Enak begini ada mayat begini. Jangan ngengkang, Posisi kakinya. Ini kalau posisi setelah habis mandiin, kayak kemarin kan mandiin itu udah gamblang tuh jelas kayak gitu ya. Masih ada kain apa ya, jariknya yang kain panjang itu kan semuanya harus tertutup, jangan sampai dia kelihatan semua, kelihatan bagian-bagian tertentunya. Makanya kita tutup bagian ini dulu karena memang anjurannya harus bagian kaki bagian bawah kita tutup gini, terus ini set kayak gitu kan, gitu. Bangun orang itu. Orang gini kayak gini, ini harus gini ya. Nah sebelum itu ini yang intinya yang harus dikapasin ini sama ini kan. Tapi kalau kita kapasin ini boleh, tapi kalau saya semua saya kapasin, tujuannya tadi buat melindungi bagian tubuhnya ini ya. Tapi ada yang nggak dikapasin juga. Kalau itu kan apa ya, bagian dari kesunahan, enggak wajib buat ulama ya. Jadi gini, ini saya kapasin semua gini. Nah, jadi gini, ini masih dalam kondisi tertutup kain, jangan diablak-ablak. Makanya kalau saya ngapalin itu saya tutup, saya kunci, itu videoin sama dia. Ini masukin. Jadi gini, dari kanan dulu.
Ini posisinya ada yang megang rapat. Ikat baik kali itu mah biar dia rapat. Bahasa yang cakep-cakep ya. Bisa diem. Begini. Kalau aku digosok kali ya. Enggak, dia udah hafal nanti bungkus dewek dia mah. Sam, ini dari tadi bisa kapasin semua. Ini kan, ini juga nih. Nah, ini kalau saya tidak ada, ini saya tulis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimat tauhid. Pakai udah. Nah, kita lu diajarin satu kali udah. Kenapa nggak pakai spidol atau pakai pulpen? Karena kalau pakai spidol atau pakai pulpen, nanti kan ini tulisannya itu nyata, secara zahir nyata. Tulisan Al-Quran, tulisan lafaz tauhid. Kalau nanti menyusul badannya, tulisan itu nanti bakalan kotor dengan darahnya, bekas-bekas kotorannya di sini. Makanya kita tulis pakai lidah. Nah, lidah itu secara zahir tidak kelihatan, tapi secara batin itu kelihatan. Paham ya? Nah, ini nanti kita sering banyak nanya sama saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Banyak yang nggak pakai kayak gitu, suka nanya, oh yang lain katanya enggak. Oh, itu benar, ya silakan kalau emang enggak. Tapi kan ini kita menyempurnakan itu jenazah. Kayak jenazah itu salah satunya supaya terhindar dari azab kubur. Karena pas begitu nanti ditanya malaikat, ya di sini ada kalimat tauhid. Ya, ngeri juga. Ya kan Umar bin Khattab aja ketika mau dikubur, pengennya dekat makam Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya nanti malaikat Israel itu malaikat Munkar Nakir kalau nanti malu di situ ada Rasulullah dulu supaya dihindari azab kuburnya. Yang merem Mulas ya. Biasa aja biasa. bersejimat. Ada persejimat. Ini. Topinya terang. Ya, itu. Katanya rambut suruh potong dulu. Pas banget udah itu mah. Wah, dah. Kayak udah boleh ngukur. Nah, ini lagi belum nih. Ini kan umum. Kita biasa gini. Tuh. Ini biasa umum. Nah, Bukan dibalik. ya ini umum. Boleh begini, boleh. Nah, kalau saya nggak biasa gitu, saya pakai gini. Dibalikin. Kalau dibalik gini tujuannya apa? Ntar kalau dia miring begini, kuburan kan miringnya nih. Jadi ini nggak bakalan turun ke bawah karena ketahan sama ini. Nah, jadi begitu tujuannya. Boleh begini, gini gitu. Supaya apa? Nanti kalau miring juga dia bisa begini posisinya. Atau miring dua-duanya gini. Cuman kalau begini kan jarang nanti orang. Saya ditanya lagi baik sama orang. Jadi yang aneh-aneh kadang-kadang memang sebenarnya secara hukum itu ada, tapi karena jarang kita praktekin, ya bisa ditegur. Orang saya nulis ini gini aja, pernah saya ditegur orang. Tuh. Bisa pakai gini, kayak gini. Tuh. Ih, ngerti mayatnya. Mantep banget. Pakai gini. Iya. Ya, tapi kan nih masuk nih. Ayo pas. Waduh. Ada kalau yang nggak pakai gamis sampai bawah, itu dia nggak digulung. Nah ini saya gulung di bawah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kuat. Jadi tahanan tangan ini jangan sampai melorot ke bawah. Tuh, gulungnya balik ke bawah. Begini aja bisa banget kemana? Cakep banget udah. Ya, nah, Dia dijilat emang, nih. emang orang ganteng. Ya, ini giniannya. Iya. Apanya? Dijilatnya, ini saya tulisin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama pakai lidah juga. Tujuannya Udah salah saya satu kan, itu. Jet. Hah? Saya nulis. Ya. Jadi kayak gini. Nah, ini ada yang nggak pakai bantal, ada yang pakai bantal. Ini kan kayak begini, biasanya ada pakai apa tuh? Bedak ya. Kalau orang sebelah sana kan orang pakai wangi-wangian, orang pakai bedak. Iya, terbuka apa dia? Ya. Serbuk juga dia orang pakai. Orang pakai serbuk cendana. Iya, itu. Tadi saya ada kapas itu. Ada yang orang pakai serbuk cendana, ada yang orang pakai minyak duyung itu.
awas saja karena dia nggak mau pakai wangi-wangian kalau yang sebelah sana. Nah, kalau saya dipakai di ajaran itu ya supaya wangi, supaya aroma bau-baunya nanti jangan sampai tercium. Tujuannya kayak bilang kemarin jangan sampai terjadi fitnah lagi ya. Nah di sini udah dicakepin semuanya. Kalau memang ada kain yang itu ya dihias sedikit nggak apa-apa. Setengahnya ini disumpel, ininya semua. Lu sumpel aja lah Bang. Kalau ada bantal, ada yang nggak pakai bantal. Nih, jeruk. Nggak pakai bantal. Kalau nggak pakai bantal, kadang-kadang posisinya ada yang tengah kemari. Nah, dilihat sama orang juga nanti nggak bagus. Ada yang mangap kelihatannya mangap kelihatan gitu kan. Kalau pakai ini kan set ini sebentar set itu di atas ini dia nggak begitu kelihatan, dia nggak itu mangap kelihatan. Lalu saya begini, ini harusnya sampai kemarin ini kasih kapas juga nih, ya begini itu. Jadi kan jadi gini nih, ya, jadi gini nih. Selesai kayak begini, kan? Imamnya mau dimasukin dia? Hah? Dimasukin ya? Imamnya dimasukin. Iya Pak, yang tadi digunting kan dimasukin ya? Iya. Udah dimasukin. Udah masuk. Berarti gitu. Dua. Apa itu? Ini Paling keluar. kainnya tulisin lagi. Pakai surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Pakai udah lagi sampai dengan selesai. Sampai tujuannya ya tadi terhindar dari kubur. Ini ya. Kita aja dulu. Nah, terus ini udah selesai nih kan. Biasa tuh kan kalau namanya orang kayak gitu ada yang pengen apa ya, pengen ikhlasin doain gitu ya kan ada yang bilang jangan nangis ya, jangan sampai kena air mata gitu. Kalau saya kan kalau ada orang lagi ngomong kayak gitu saya bilang oh nggak apa-apa Bu, jangan ya, kita tetap jaga, jadi biarin aja orang ngomong kayak gitu. Tapi kalau emang dia mau nangis silakan nangis aja kan. Kalau ada orang nangis suaminya meninggal, bininya nggak nangis, ya kan bininya ngarep dan kawin lagi bisa jadi ya. Jadi orang jadi kalau nangis ya nangis aja, cuma sekedar nangis, cuma nangisnya kan jangan sampai ini itu, jangan sampai nanti apa namanya merusak badan si jenazah. Nah ini sunahnya kalau laki dari kanan, dari kiri, dari kiri saya nih, dari kiri saya nih. Ya kalau perempuan dari sini. Ada kemarin yang mulia? Iya. Sono ya? Tiga-tiganya langsung. Iya langsung. Ah iya. Tiga satu. Tiga-tiganya langsung dibokem baik gitu. Biasanya mau protes, saya bilang dia tukang, dia sama saya tukang. Tuh kerjaan dia gitu, kerjaan saya lain. Saya bilang. Tapi kan kalau yang bagusnya digulung satu-satu ini, set ini, jadi tutup dah biar gini aja. Tutup aja gak apa-apa, tutup. Gak sempurna. Ya jangan nanggung-nanggung. Nah di sononya harus ada yang megangin supaya apa? Supaya nanti biar jangan begini megar, gitu. Biar cakep lah posisinya gitu. Terus udah dibungkus rapi semua, diikatnya dari ujung dulu, di kaki, kemudian dengkul ini di pantat dari sini, baru di kepala. Jadi ini di sebelah sini. Posisinya gitu. Kalau bagian ngapain cepat, yang mama mandiin kayak kemarin tuh mandi itu benar-benar harus detail karena proses memandikannya itu benar-benar kita harus bisa, jangan sampai ada najis lagi yang keluar. Nah seandainya tiba-tiba ada najis yang keluar gimana gitu kan. Dulu juga sempat pertanyaan kayak gitu ya, habis iya kondisinya udah kayak gini. Jadi kalau memang masih detail ini masih bisa dibersihkan, kita bersihkan. Itu bukan biasanya bersihkan kainnya gitu. Tapi memang kalau kira-kira banyak, makanya saya siap pakai namanya underpad. Underpad itu kayak perlak, popok. Gitu. Di sono, makanya si Amil itu harus paham. Ketika mau mandi jenazah, dia tanya dulu, ini ada luka basah atau enggak, atau darah ngalir atau enggak. Biasanya ini darah ngalir dari sini, dari yang bekas-bekas cuci darah, atau kalau yang bekas-bekas orang tidur itu tuh di bagian belakang sini ada yang keluar.
Sama di kaki itu yang biasanya apa sih, diabetes ya? Iya. Diabetes gitu. Itu gerak. Kalau kita sendal bolong, tahu lah sendal bolong kayak apa ya? Kalau di paling dalam, kan udah pernah lihat aslinya kan? Iya kan? Iya. Aslinya di jenazah ada kayak gitu. Emang gerak masih kelihatan gitu. Itu harus paham tuh si Amir. Kira-kira tahan orang kayak gitu? Ora. Belum nanti yang bekas tabrakan atau apa ya, bekas jahitan masih kelihatan. Kalau tabrakan ya itu nanti dikait dulu. Orang mau khusus yang umbiar-umbiaran ditaruh, orang dirakit di rumah sakit. Nah, udah selesai begini, udah tadi biar rapi, diikat bagian sebelah kanan, bagian sebelah kirinya ya. Karena ini posisinya posisi miring begini, posisi miring begini. Udah terus selesai, udah kayak begitu doang. Nah, kain tinggal tikernya tadi gulung tiker, di bawah tiker ada tiga tali, itu diikat, tutup lagi supaya apa? Bi. Supaya rapi. Bi, coba ajak ngomong dulu ntar. Biar Ajak ngomong. sampai nanti Tanya dulu, dipules lagi. menyeramkan gitu. Nah, udah selesai begitu doang. Kalau ngapain cepat, kalau ngapain itu cuma sekitar 15 menit juga selesai. Udah ini dulu, jangan lama-lama. Lah belum diikat. Kayaknya Ngikatnya saya belum tahu ini cara ngikatnya. Udah paham. Ya. Maksudnya biar berbentuk dulu gitu. Iya berbentuk. Terus kan biasa nih kalau kita itu di jenazah udah dimasukin di keranda, macam-macam adat itu macam-macam adat ya. Ada yang pakai segala tetek bengek, potong ayam apa di dalam di keranda itu ya. Banyak saya nemuin sini begitu. Yang orang Jawa, orang Padang juga ada. Jadi sebelum jenazah dimasukin gini tuh dipotongin ayam, serat gitu. Nggak tahu fungsinya apa, buat apa sih nggak ngerti tuh. Di belakang makamnya, di belakang kerandanya. Cuman kita kalau nggak kayak begitu ya udah itu mau urusan dia. Jangan kata-kata juga, kita mau biarin aja, itu mungkin tidak ada, tidak tradisi dia. Nah terus udah selesai nih tadi jenazah kayak gini, kita masukin ke dalam keranda. Nah keranda itu kita masukin keranda. Saya dulu izin dulu tuh, kalau emang saya kepengen sempurnakan posisi bawahnya kaki dulu, keluar dari rumah sampai ke makam, sampai dari rumah masjid sampai ke makam, kaki dulu. Tapi kebanyakan pala dulu. Nah sebenarnya kan begitu kan, di kitabnya juga ada dijelasin kayak begitu. Cuma emang belum kebongkar sama kiai ya. Iya. Saya pernah ditanya, lo kenapa kayak nggak bongkar kayak gitu kan? Saya bilang bukan juga mau bongkar, kebanyakan kita umum. Malah juga saya nanya sama Mama Toha, cara-cara seperti itu. Kalau memang cara umum yang terbiasa kita dilakuin kayak begini, masyarakat kita masih bisa dilakukan biasa lakuin aja. Tapi kalau memang itu menjadi sebuah keistimewaan, kita izin dulu sama pihak keluarga. Kadang-kadang pihak keluarga ada yang mau silahkan, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga dibilang apa ya, agak rada aneh juga gitu. Ada juga yang protes gitu. Jadi saya bilang kalau memang mau ya pihak keluarga silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Karena kita cuma menyampaikan yang namanya dakwah, pengetahuan yang lebih sempurna gitu buat ini jenazah. Karena biar bagaimana juga jenazah itu kan apa berat di dalam kuburnya. Saya di Umar aja kalau ngomongin masalah kubur itu saya nangis, tapi kalau ngomongin neraka nggak nangis, saking pedihnya, saking takutnya. Terus udah kayak gitu, nah bawa ke sana, mau nyolatinya palanya juga di sono. Di sana kita mirut tuh pernah ada di Sakwani, di Kolibri, di Inhasil Mumtaz juga ada di itu. Cuman kalau kadang kebiasaan kita ya kita pakainya biasanya di sebelah sono palanya. Iya, kebanyakan begitu. Nah tujuannya, coba sang tidur lagi. Tidur. Horor udah apa-apain. Kan kalau kayak begini, sunahnya laki-laki kita badan kita nyolatin di sini, ya kan? Kalau sunahnya perempuan kita di sini. Nah sementara kalau dalam sholat berjamaah itu bagian yang harus paling banyak. Kalau kita sholat jamaah itu kan biasanya adanya di kanan, imam satu kanan dulu ya, baru kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi kalau memang barisan yang paling bagus itu
adanya di bagian kanan, isi dulu bagian kanannya, kanan kiri kanan banyaknya. Nah kalau kayak begini, ini kiri kanannya sedikit, cuman dari kepala sampai kemari, ya kan? Perempuan begini, benar perempuan begini, benar, karena memang apa? Panjangan ini sama ini mah bisa nggak panjang? Panjangan ini sama ini banyakannya pasti banyakan ini, makanya perempuan yang hatinya di sini. Ya laki sebenarnya harusnya kepalanya di sono, supaya apa? Supaya lebih banyak ke kanannya, hatinya. Biar apa? Biar lebih sempurna, lebih bagus. Begini boleh, kayak boleh. Orang apa-apa, orang makan duduk, jongkok, sila berdiri juga nggak masalah kayak gini. Nah, laki pakainya akhirnya taruh di sono. Pernah berapa kali yang protes saya, ada orang yang protes, saya kepalanya sama di sono, saya udah minta izin sama keluarganya bilang setuju, ya tapi ada yang protes dari pihak keluarganya yang lain, dan begitu, oh kepalanya malah di sono katanya, ya gitu, balikin, ya udah balikin, saya mah orang nggak menjadi masalah kok, kalau memang tanya dibalikin lagi silakan dibalik, Bangun, balikin lagi. Terus udah gitu, ya tinggal nanti kalau nyolatin mah rata-rata udah paham ya. Tapi niatnya kadang-kadang suka ribet juga ya. Ya, kayak ini udah, ini terus kayak begini gitu, kepalanya di sini, atau kepalanya di juga boleh. Ya, paling pesan dari sekarang nggak masalah. Nanang nanya, berapa rokaat kali sholatnya? Kalau pesan gitu. Ya. Apa? Dibaik. Biar bisa makan. Kita cuma menjalankan apa yang kita katakan. Intinya nanti kalau memang nggak ada yang mau atau nggak ada yang setuju atau takut nanti ada yang selisih pendapat, nggak usah gitu. Tapi kita cuma menyampaikan itu. Dia pun bilang kalau memang nanti pihak keluarga atau pihak sahibul musibahnya nggak mau dengan apa yang kita sampaikan, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada yang setuju silakan. Itu pun kita berdasarkan tuntunan dan panduan yang ada. Nah, itu selesai. Ya kita sholatin tuh kan, ya sholatin. Terus mau nyolatin gitu, itu kan biasanya kalau orang nyolatin kita omongin dulu, omongin ini si jenazah ini ada utangnya apa enggak, terus utangnya gimana, udah dibayar hari itu juga apa gimana. Pertama tergantung fidyah nih, rata-rata fidyah itu kan kadang-kadang orang ada yang pada saat itu di orang meninggal langsung dibayar fidyahnya, atau ada yang berpendapat sampai ke 3 hari, 7 hari atau 40 hari. Ada yang berpendapat lagi pada saat itu juga harus dibayar fidyahnya. Cuman kan kalau memang ya itu fidyah dibayar, kan hutang-hutang lain juga masih banyak. Sementara kita juga nggak tahu hutangnya itu berapa, ya kan? Berapa banyak hutangnya, sama siapa juga hutangnya. Nah, disitulah si amil, si imam itu harus menyampaikan hutang-hutang si mayit itu agar ada yang menanggung nanti. Ketika ada yang menanggung, sudah gugur kewajiban dia karena udah ada yang menanggung. Yang dosa itu siapa nanti? Dari pihak keluarganya gitu. Makanya jangan harus ngomong kayak gitu dulu dari pihak keluarga. Ya kan Rasul juga dulu begitu. Waktu Abu Qatadah mau nyolatin, kata Rasul, ini orang punya utang apa orang? Kata Abu Qatadah punya utang. Punya utang, Rasul nggak berani nyolatin. Tapi Abu Qatadah nyamperin, dinaroni alayya, uang 2 dinar itu, hutang 2 dinar itu biar aku yang menanggung. Abu Qatadah itu baru Nabi mau berani nyolatin. Buhari tanya lagi, itu Abu Qatadah udah bayar dulu. Kalau belum bayar, tuh orang itu masih kena api neraka. Makanya ada yang menanggung pihak keluarganya. Kalau nanti harus dibayar pada saat itu juga, ada yang selisih pendapat, dia, oh nggak boleh 3 hari 7 hari kan kita harus lunasin hutangnya. Kan kita nggak tahu. Itu hutang zohir, duit, hutang puasanya kita nggak tahu. Berapa kali kita harus bayarnya, berapa umur kita harus bayar gitu kan. Kalau banyak yang nanya-nanya kayak begitu, kalau saya yang orang boleh, yang ini boleh gitu. Silakan aja, yang penting ada yang menanggung gitu. Ini jam berapa ngomong-ngomong? Masih lama nih, ntar Baru jam 9 kurang dikit. kemarin yang ngomong itu udah 10:30. Iya, lama banget tuh. Tuh, ya terus udah selesai kita ngomong kayak gitu, tinggal nyolatin tuh. Nyolatin. Nah nyolatin mah niatnya nanti lain-lain.
kalau buat laki, buat perempuan kan ada, buat anak laki-laki, anak perempuan, buat nanti kalau kita kan nemu bagian potongan badan yang sebelah itu kan perlu juga disolati kan, ada. Jarang kita nemuin kayak begitu kalau di sini mah disolatin juga. Nah untuk sholatnya sholli ala hadal mayyiti arba'an takbiratin fardhu kifayati mamumanillahi ta'ala, itu buat laki. Tapi kalau umum aja nih, kalau Ustaz Muradi paham lah kalau musyawarah ya siapa aja itu boleh ya, laki-laki, bocah, orang dewasa perempuan, orang dewasa laki-laki. Sholli ala hadhil janazah, itu pakai seluruh jenazah, artinya ini saya mensolatkan ini jenazah, takbir karena Allah Ta'ala, kita karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tinggal baca nanti tuh sholatnya, bacanya paham semua kan? Paham ya? Ya. Kalau mau ngobain. Nah terus kalau jenazahnya anak-anak, kalau yang mau nanti, makanya saya selalu ngingetin pas pada saat sholat itu sholli ala hadal azizil jenazah, itu biar orang nanti nggak keder itu anak-anak atau laki-laki atau perempuan. Kalau doa anak-anak nanti ada lagi, bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu, ada lagi doanya karena dia kan belum punya dosa, ya kan? Di situ ada lagi namanya Allahumma ij'al qurratan li abawaihi, ya Allah jadikan anak ini sebagai tabungan kedua orang tuanya, wasalafan wa hisri wa salafan wa izatan wa akibaran wa syafi'an, terus panjang itu. Terus sunnah baca itunya, kalau memang kita nggak paham, nggak ngerti, udah kalau maghfirlah warahmatullahi kecil, bocah kecil tuh, kalau bocah kecil mati, bocah kecil punya dosa tuh, situ tuh udah selesai tuh, udah kita ngomong itu. Kemarin di sana ada yang pertentangan tuh, ini kalau orang kafir, orang yang kerjanya maksiat mulu, ini kalau kita bertasyid itu setelah selesai sholat itu jawabannya khair apa syar ya, kita kan nggak tahu kemarin. Iya, makanya kadang-kadang ada yang protes, ini orang tukang mabuk kerjanya udah jangan bilang khair, ya kan kita juga nggak tahu dia itu matinya dalam keadaan kayak gimana, kita juga nggak paham. Mungkin secara zahir badannya itu tukang mabuk, tapi kan secara batin kita juga nggak pernah tahu itu hatinya udah tahu apa belum kan, pada saat dia sakaratul mautnya, pada saat dia matinya kan diajarkanlah kita pakai khair. Terus kalimatnya terserah mau pakai kalimat kalau di ini istifham pakai kalimat tanya tadi ya, kaifa tashhaduna ala hadhil janazah, boleh tadi itu, bagaimana nih orang nih jenazah ini gitu, bagaimana kita bersaksi dengan jenazah ini, khair, atau pakai isim apa namanya al-amr, ushidukum ala hadzal jamayit, ada yang kayak tadi gitu, silakan. Jadi jangan dibedain, kok beda ngomongnya kayak Bono, kok beda ngomongnya kayak Bono, nah tuh intinya kita bersaksi itu aja. Jadi nanti kalau saya begitu pakai arti dari kalimat usidukum, iya, intinya mah sama, cuman beda kalimat-kalimat yang disampaikan. Kalau dalam bahasa yang musyarah itu kayak begitu. Udah gitu selesai tuh. Jam berapa pul itu? Panjangnya maka kuburan. Jam 9 pas. Hah? 9 pas. Lanjut. Nah, yang gotong nih, kita kadang-kadang yang gotong. Ini gotong sembarangan ya, sama baik. Kalau bisa yang gotong Jam 10 baru. Supaya apa tujuannya? Tujuannya supaya nolong jenazah juga. Yang sembarangan mabok gotong gitu ya. Iya, masih punya gotong. Itu kadang-kadang saya mau protes kayak gitu nggak bisa. Saya nggak paham, nggak ini, karena kan harusnya dari pihak ada orang-orang yang paham ngasih tahu dari pihak keluarganya gitu kan, kasih basic-nya orang-orang yang. Tapi kan ada orang-orang yang begini semangat banget itu. Iya. Obat tuh iya. Bener ya. Itu orang-orang soleh itu lebih bagus lagi, bukan orang boleh. Iya. Orang-orang Kita baru gondong sebentar udah digantiin sama dia begitu. Semangat yang begitu. Kakinya duluan, jangan.
kaki duluan. Tujuannya apa kalau kaki duluan? Nah terus kaki duluan biar nanti beriringan jalan kita sama-sama. Kalau posisi kaki duluan, dia ketika jalan didiriin, posisi dia sama jalannya sama kita, gitu. Ya kan? Ngadepnya sama ke depan. Nah pengawalnya ini adanya ya berkat ya. Iya. Ini. Samaan ini. Oh, baru jam 10 pas. Nah, kalau jalan itu kayak begitu, nah, pengawal itu harusnya ada di depan supaya apa? Ngasih jalan. Kadang-kadang kita pengawalnya di belakang. Itu namanya pembelakang bukan pengawal. Harusnya ada di depan. Awalin dia supaya dia nanti jalannya Udah situ. Taruh jalannya dia. Ke situ. Udah kesana, udah main lagi dah.